kotor, sakit, maka buruklah seluruh jasad. Kinten-kinten napa Bapak Ibu? Sakit hati. Kok boten jawabannya lagi lagi gue ya. Hati. Dan gini kenapa Pak? Hati. Bu, sama dengan suara puasa nih. Kenapa Bu? Hati wahia qalbu. Masya Allah. Tetes hati ini unsur yang terpenting Bapak Ibu di dalam tubuh kita. Karena apa yang segala keluar dari lisan kita itu atas perintah hati. Entah itu kebaikan, entah itu keburukan yang keluar perhewani dari lisan kita. Hewan-hewan apa metu niku atas perintah hati pun niku kata-kata yang sopan, yang baik-baik itu juga perintah hati. Dan apa yang segala keluar dari perbuatan kita itu juga perintah hati. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk, semua atas perintah hati. Maka hati ini unsur yang terpenting dalam tubuh kita. Wonten kisah Pak. Wonten kisah Nabi Isa. Nabi Isa niku nalikane berjalan-jalan dengan hawariun, dengan pengikutnya, melaku kali santri ini. Nabi Isa niku. Di tengah perjalanan itu ketemu dengan seseorang. Dan kemudian seseorang itu ngonek-ngonek Nabi Isa, mengejek Nabi Isa. "Wahai Nabi Isa, kau pemecah belah umat, kau pengkhianat." Dionek-onek sing ora cetha-cetha ngoten niku. Sing elek-elek ngoten niku. Kau pemecah umat, kau pengkhianat, kau munafik, Nabi Isa. Tapi apa yang dikatakan Nabi Isa sama orang yang mengejeknya? Jazakallahu khairan. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Nabi Isa malah berterima kasih dengan ngonek-ngonek ini. Dionek-onek malah Nabi Isa itu membalas dengan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan. Insyaallah. Nek kula panjenengan sami nalikane dionek-onek yang teng pertengahan jalan pripun, Pak? Tensi munggah. Jago. Ya senggel piye? Iki Nabi Isa. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah sing mboten trima niku murid teh Hawariyun niki wau. Wahai Nabi Isa, guruku, kenapa engkau dikatakan buruk-buruk kepada sama beliau? Kenapa engkau balas dengan mengatakan jazakallahu khairan? Kenapa engkau tidak membalas keburukan dengan kepadanya? Tapi apa kata Nabi Isa kepada muridnya? Wahai muridku, saya cari-cari di dalam hatiku ini tidak ada kata lain kecuali jazakallahu khairan. Tidak ada artinya. Karena hatinya Nabi Isa ini baik, hatinya Nabi Isa ini sehat, bersih, tidak ada kotoran. Maka yang keluar dari lisannya itu kebaikan, walaupun Nabi Isa ini mendapatkan keburukan. Kemudian Nabi Isa mengatakan, dan dia yang mengelak-elak saya, bahasanya apa nih? Menjelekan. Cek saya, sing misu-misui saya. Dia itu karena hatinya kotor, maka yang keluar dari lisannya maka kata-kata yang kotor. Paham Pak saya sampai sini? Paham Bu? Maka hati ini ketika baik, hati ini ketika napa niku bersih, maka yang keluar juga kata-kata yang baik. Kalau hati ini kotor, maka keluar kata-kata yang Bapak Ibu rahimahullah. Jadi hati yang sakit niku, sing sakit mboten hatine tok. Pikirane. Organ tubuh yang lain juga itu sakit. Hati pikiran. Jadi sakit penyakit hati ini bukan berarti bukan berarti liver loh, jangan ngapunten. Bukan berarti liver. Penyakit hati ini kenapa Pak? Iri dan diri. Munafik. Naga dewi. Ibu Henti, nama Bu? Nama Bu? Munafik di dalam Al-Quran itu dikatakan. Kemudian apa boleh? Ujuk. Kemudian apa boleh? Toma. Dan ini jelasnya satu persatu nanti kelamaan.
Ini penyakit hati. Lek menangi Jadi dhewe. ketika seseorang itu kemudian di dalam hatinya ada penyakit hati, maka yang sakit itu tidak hatinya saja, tapi organ yang lain ikut sakit. Contohnya ada, kok enten tiyang duwe sakit hati yang namanya iri. Nalikane melihat seseorang mendapatkan kenikmatan, tonggone iso tutupi mon, atine sakit boten. Tidak wedi korupsi. Hatinya sakit karena dia punya iri. Alah kayak gue utangan. Gue nyicil, bedus. Itu ciri-ciri hatinya sakit itu. Nek hatinya resek nih kok, alhamdulillah kalau gue iso tukupin motor, bisa iso melu, iso nyile. Iso melu gonceng. Nek hatinya iri, wala kayak mek tangan, kayak mek kredit. Ini kan hatinya sakit tuh, nek gak ada penyakit hati itu. Kemudian, nek pun sakit hatinya niku pikirannya niki pusing boten? Pusing. Karena Allah sudah disebutkan ketika seseorang itu ada sakit penyakit hati di dalam hatinya, maka seluruh organ tubuh juga ikut sakit. Dan pusing itu digawa ning dindi awake nggih boten penak, arep santai ning angkringan ya ora penak, kepikiran ki mau tanggane sing nutupin motor. Ini boten pusing. Masya Allah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazaduhumullahu maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambah penyakit itu. Ya, Walahum adzabun adzim, dan dia mendapatkan siksa karena dosa-dosa yang dilakukan. Maka di ayat ini itu menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ada di hati, yaitu penyakit hati. Tadi ada kata disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Artinya, jadi penyakit hati itu ada penyebabnya. Kinten-kinten penyebab penyakit hati niku napa Pak? Enten sing ngertos mboten. Di dalam ayat ini tadi ada yang saya sebutkan tadi. Penyakit hati itu karena apa? Karena dosa-dosa. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kayak gini. Jadi hati niku segumpal sama niki. Niki di dalam hadis dikatakan Rasulullah, jika manusia itu berbuat dosa, maka ditempelkan, maka diletakkan nokta hitam di dalam hatinya. Dan ketika berbuat dosa lagi, maka ditempelkan lagi. Dan kalau sering kemudian berbuat dosa, maka hati ini akan tertempel terus dengan dosa-dosa. Sampai hatinya ini hitam, terkumpul karena tertutupi dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Dan kalau hati sudah tertutupi dengan dosa-dosa, maka dikatakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun adzim. Hati ini dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis gaweane mendem gane kowek tuku nomor. Maka dosa-dosa kita kabeh nutupi hati ini, maka dia jauh dari kebaikan. Maka niki dinasihati yang jagelut. Jagelut iki. Dinasihati ngejagelut, ada kebaikan malah seneng. Enak tahu siapnya tadi kita mesti tersinggung. Jadi karena apa? Karena dosa-dosa yang dilakukan. Karena hatinya sudah tertutupi, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hati ini sudah hitam pekat, maka ini akan menjadikan apa? Menyebabkan apa? Menyebabkan kufur. Kufur itu parah Pak. Penyakit paling parah dhewe kufur. Bukan berarti kufur niki kufur nikmat. Kufur niki no. Nek kufur nikmat itu ketika diberi nikmat oleh Allah tidak bersyukur, itu kufur nikmat. Tapi nek kufur niki no, hilangnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Para khoten, hilang iman kepada Allah dan Rasulnya karena dosa-dosa yang menutupi hati ini.
Masya Allah. Dan ketika hati ini sudah tertutupi, hilang iman kepada Allah dan Rasulnya, maka penyakit-penyakit hati itu gampang masuk. Iri, dengki, ujub, tomak, ini mau gampang melebet. Dan dipastikan kalau sudah seperti ini tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Tidak ada menemukan kebahagiaan. Tapi yang mau penyakit iri atau mau tuku, bit montok penting, bahagia kata seribun. Sombong, kenapa yang sombong? Karena enak ngomong nyanyi, mumet. Tidak akan menemukan kebahagiaan. Maka di dalam hati kita itu Allah letakkan dua, Pak. Letakkan dua. Allah letakkan dosa-dosa itu di dalam hati. Dan Allah juga letakkan iman itu juga di dalam hati. Kalau yang mendominasi dalam hati kita ini dosa, maka sengsaralah kita. Seorang menemukan kebahagiaan. Tapi kalau di dalam hati ini yang mendominasi iman, maka muncullah kebahagiaan itu dalam diri kita. Iman itu Pak, menyebabkan bahagia Pak. Jangan boten gadah iman diuji kalian Gusti Allah boleh pusing. Melanjutkan dengan sapa nene Pak dukun. Yang boten gadah iman, percaya kepada Allah dan Rasul. Nene Pak dukun. Buktinya nopo nek iman itu kemudian membuat bahagia. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Alladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Artinya dengan keimanannya kemudian melakukan amal soleh. Dan amal soleh yang dilakukan atas dorongan iman. Ini Allah janjikan. Tubalahum, maka dia diberikan oleh Allah kebahagiaan. Wa husnu ma'ab, dan diberikan tempat kembali yang baik. Nek kula panjenengan sami kok beramal soleh atas dasar iman, atas dasar dorongan iman, maka kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kok masjid iki reget, ya kemudian jenengan ngertos nek masjid iki reget. Kok jenengan sapu, kabeh iki mugo disapu kabeh. Padahal ora ana sing bayar. Padahal ana sing bayar. Tapi ketika nyapu niki, kula panjenengan sami membersihkan masjid niki, kemudian kok dengan iman, golek ridhone Gusti Allah, asa bahagia boten? Ya. Bahagia. Jenengan ngetoke tajil di dhewe, ngetoke dhewe akeh dipangan wong akeh. Nah ini dikerjakan dengan iman untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu tentunya, Pak. Tapi nanti di akhirat bagus maaf, kita akan mendapatkan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Allahumma amin. Mungkin nanti semua ini yang hadir pada malam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan imannya ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengerjakan amal soleh. Masya Allah. Jamaah rahmatullah. Segede malah dia lagi. Nama-nama lah. Mana nama-nama Bu? Jadi kita boleh. Terus ini apa nih Bu? Hubung hatine kebuka. Hati kita itu perlu dicek. Banyak imannya atau banyak dosa-dosanya. Cara ngeceknya. Nalikane ngecek di dalam hati kita itu banyak imannya atau banyak dosa-dosanya. Itu cara ngeceknya kan. Ketika ada orang tilawahnya, hati kita itu merasa senang apa betul? Kalau dengan mengatakan senang kemudian kok senang tenanan, artinya di dalam hatinya dengan didominasi dengan iman. Ada majelis ilmu, kemudian di mana di situ disampaikan daripada ayat-ayatnya Allah. Kalau di dalam hatinya dengan ini bisa menerima, bisa senang merungokke, artinya didominasi dengan iman. Itu kedua sekali ketika bertobat, ketika kita menyendiri,
Ketika kita menyendiri itu kemudian gampang maksiat, gampang tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkeluar itu menyendiri. Kalau kita kemudian ketika sendiri naik kamar misalnya kalau bawa HP itu kok kuat imannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya hati kita didominasi dengan iman. Ketika sendiri. Nah, ketika kita kok bawa setan gampang iki dhewe kok napa niku gelem maksiat dengan setan gampang ini artinya didominasi dengan dosa. Insyaallah. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi hati ini penting. Maka kita perlu kemudian memperhatikan hati yang ada dalam diri kita. Kita itu kebanyakan yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan itu jasad kita. Nek loro mangane bodreksin, nek mumet mangan bodrek. Ini wonten vitamin jasad. Nggih. Mangan buah, vitamin yang bergizi, manfaat lima sempurna. Ini untuk badan kita, untuk jasad kita. Tapi untuk rohani kita, untuk hati kita itu juga perlu nutrisi. Tapi kita tidak pernah mengajar untuk memikirkan nutrisi untuk hati kita. Tapi nutrisi untuk hati ini beda nutrisi untuk jasad. Nah, nutrisi untuk hati ini kenapa? Tapi gampang rasa ulang atas satu kuning pasang, rasanya dokter, rasanya di dengan samping doa Gusti Allah. Yang pertama nama nutrisi untuk hati yaitu zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka zikir itu menjadi hati tentram. Menjadi itu nutrisi untuk hati, mendekatkan, memasukkan Allah di dalam hati. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah mulai Pak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Istighfar juga zikir. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Sudah mulai. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Sholawat zikir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, enak benar. Nanti jadi tentram, Masya Allah. Ini untuk memasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, supaya hati kita ini ada Allah di dalamnya, ada yang menjaga Allah dengan mengingat Allah. Dan zikir itu mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam hati kita. Masya Allah. Yang kedua Bapak Ibu, untuk nutrisi hati yaitu mentafakuri daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kok kula panjenengan sami melihat gunung kok indah. Masya Allah, ini semua ciptaan ya Allah. Mentafakuri kebesaran Allah. Dan kula panjenengan sami Bapak Ibu kok nek pekan nyuwun ngapunten ibu-ibu nek pekan kok ngerti Lombok rupane abang. Ya Allah, Masya Allah, ini sing ngeset panjenengan ya Allah. Masya Allah. Enak kan pun buatan pulaan nih. Hati menjadi tetap semua masalah. Ya Allah, oksigen tidak perlu kemudian beli dengan tak piro. Ini semua gratis darimu ya Allah. Semuanya adalah
ciptaan menjadi kok hamba. Masya Allah. Enak ini. Dengar lah piknik neng pantai kok mulai umbake sing kaya ngoten niku. Kemudian semakin kok angine sepoi-sepoi dirasake penak. Jenengan ingat Allah. Entah makhluk kebesaran Allah. Ya Allah, ini semua ciptaan. Hati menjadi entah makhluk kebesaran Allah. Cara memasukkan Allah di dalam hati kita. Kita selalu ingat kepada Allah sehingga hati kita itu tenang. Ini nutrisi untuk hati. Rasa kutu neng apotek nih. Neng apotek orang dada. Dan kemudian yang ketiga, apa itu belajar ilmu agama. Jangan belajar ilmu agama itu tidak harus kemudian buka kitab sendiri kan. Nek mboten saged maos kitab dengan saged majelis-majelis ilmu di mana di situ disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan itu untuk nutrisi hati. Hati ini menjadi tentram di mana itu ada perintah, ada larangan, ada nasihat diresapi semua di dalam hati kita itu nutrisi hati kita. Atasnya tadi ini nutrisi hati bu. Nutrisi hati untuk agar kita menemukan ketenangan. Masya Allah. Jadi belajar ilmu agama. Kalau begitu tadi itu jarang juga kita keluar, serang itu kita oke kan Pak Yai. Mesti kan majunya manusia itu tidak sempurna, kemudian ada sesuatu yang janggal, kok ada hadis saling bertentangan. Kemudian saya tanyakan ini bagaimana memecahkan ada dua hadis yang saling bertentangan ini, sisi jiwa sisi lawan. Kadang kita tidak tahu, maka ini ditanyakan kepada para ahlinya. Insyaallah. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi jasad kita itu sesuk nek meninggal dunia pun tak dimakan cacing tanah. Tapi nek hati ini nanti akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat atau tidak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung hati kula panjenengan sami. Maka hati-hati dengan hati. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 itu dikatakan yauma yanfa'u malun wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma yanfa'u malun wa banun, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Yang dimaksud di sini adalah pada hari kiamat. Ini harta kalau panjenengan sami sing hidup sing deposito ke mati miliatan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Anak-anak kalau panjenengan sami sing di sekolah tekan Swiss tekan pundi mau tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi yang bisa menyelamatkan kita siapa? Illa Allahi biqalbin salim. Dia yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat. Kalau panjenengan sami sing usaha agar hati ini selalu bersih. Ciri-cirine Pak, ciri-ciri hati yang bersih pripun? Salah satu kali tidak ada kebencian dalam hati kita. Saya betul? Insyaallah. Bu, konsekuensinya hati yang bersih itu tidak ada kebencian dalam hati kita pada orang lain. Maka ketika kita ada muncul kebencian maka saya hilangkan agar kita biasa untuk bilang kebencian itu kepada orang lain. Maka Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hati ini penting. Kemudian kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat dosa, agar dosa-dosa kita yang ditempelkan di hati kita segera dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Dengan amal soleh. Karena dengan amal soleh itu dosa-dosa itu akan terhapus dengan sendirinya. Jadi caranya kalau panjenengan sami menghapus dosa itu dua. Yang pertama dengan beramal soleh dan amal kebaikan, yang kedua adalah dengan istighfar. Semakin dengan beramal soleh semakin hati ini bersih. Semakin banyak amalan semakin hati ini bersih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita berbatin nyuwun ngapunten, kok menawi niki wonten tangan ataupun atur-atur kula sing lancang, kula nyuwun ngapunten saestu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad ya
sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Nyela Mas Adi ini. Bonek itu selak nonton Persebaya wadah lagi ya. Coba. Terus di scan di tengah Solo. Apa?